Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Oke, untuk memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa sudah kalian lakukan. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat. Allahumma amin. Sebelum pembelajaran, kita ice briefing dulu ya. Semangat pagi. Pagi ceria. Oke, sekali lagi. Semangat pagi. Pagi ceria. Oke. Pada muatan yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian peta pada mata pelajaran matematika. Nah, apa sih yang dimaksud dengan peta itu, anak-anak? Iya, jadi peta itu merupakan gambaran dari permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Nah, ini ada gambar peta. Nah, ini peta apa? Iya, ini adalah peta Indonesia. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya di dalam peta Indonesia itu terdapat pulau-pulau yang sangat banyak sekali, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, kira-kira bagaimana sih cara mengukur peta kalau misalnya wilayah Indonesianya luas? Nah, jadi cara mengukur skala pada peta yaitu kita lihat gambar segitiga yang telah Ibu berikan. Jadi di sini ada gambar segitiga ya. Nah, yang atas yang warna hijau itu artinya JP. JP itu adalah jarak pada peta. Sedangkan yang kuning itu S skala, kemudian yang JB yang ungu itu artinya jarak sebenarnya. Nah, jadi ketika kita mau mencari jarak pada peta, itu cara mengukurnya adalah, nah ini yang pertama kita lihat. Kalau kita hilangkan dulu yang bagian hijaunya, jarak pada petanya. Jadi cara mencarinya yaitu adalah seperti rumus di segitiga yang atas, yaitu skala dikali jarak sebenarnya. Begitu juga ketika kita mau mencari skala, yang kuningnya itu dihilangkan. Kemudian rumusnya menjadi jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada gambar segitiga yang mencari jarak sebenarnya. Jadi rumusnya yaitu adalah jarak pada peta dibagi dengan skala. Seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai peta Indonesia. Peta Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke memiliki banyak pulau-pulau di dalamnya. Nah, Indonesia juga disebut sebagai negara maritim dan juga sebagai negara agraris. Nah, apakah ada perbedaan di antara keduanya? Tentunya ada. Jadi kalau negara maritim itu negara yang memiliki luas laut yang begitu luas, sehingga mata pencaharian utama di negara maritim yaitu adalah sebagai nelayan. Seperti itu. Terus kalau untuk negara agraris gimana? Kalau untuk negara agraris itu wilayah daratannya yang luas. Jadi biasanya mata pencaharian utama yang ada di negara agraris itu biasanya sebagai petani. Nah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada negara maritim. Nah, negara maritim tadi itu ciri khasnya adalah wilayah lautnya yang luas, sehingga mata pencahariannya tadi adalah sebagai nelayan. Nah, hasil komoditas yang didapatkan dari budaya maritim ini adalah sebagai berikut. Ada ikan, ada flora fauna laut, terus juga ada mineral laut. Nah, itu semua akan menjadi aset ekonomi yang paling penting di negara, khususnya di Indonesia. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana sih budaya negara maritim di Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar budaya negara di agraris. Nah, jadi negara agraris memiliki luas tanah pertanian yang cukup besar untuk produksi berbagai jenis tanaman dan komoditas pertanian seperti padi, gandum, jagung, dan lainnya. Nah, sektor pertanian ini menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian besar penduduk negara agraris.
produksi pertanian yang melimpah akan memungkinkan negara agraris ini untuk mencapai ketahanan pangan. Kemudian negara agraris ini juga seringkali menjadi eksportir utama berbagai komoditas pertanian seperti kopi, teh, karet, seperti itu, untuk menjadi sumber devisa penting bagi perekonomian mereka. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya di negara Indonesia itu terdapat budaya agraris dan budaya maritim. Kalau budaya maritim tadi itu berhubungan langsung dengan laut, kemudian kalau di budaya agraris itu berhubungan langsung dengan dataran wilayah Indonesia yang sangat luas. Jadi keduanya itu sama-sama melengkapi kekayaan alam yang ada di Indonesia, baik kekayaan alam yang ada di laut dan kekayaan alam yang ada di dataran. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwasanya kekayaan alam yang ada di Indonesia itu sangat banyak dan melimpah. Nah, kita sebagai umat atau warga negara Indonesia, kita perlu bersyukur atas kekayaan alam yang ada di Indonesia ini. Makanya kita sekarang akan belajar mengenai kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah di sini yang akan kita bahas itu ada dua, yaitu kalimat Alhamdulillah dan Allahu Akbar. Coba Mbak Intan, apa Alhamdulillah itu artinya? Segala puji bagi Allah. Ya, segala puji bagi Allah. Kemudian Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, dengan menggunakan kalimat thayyibah Alhamdulillah dan Allahu Akbar, kita bisa mengungkapkan pengakuan syukur atas kekayaan alam yang ada di Indonesia ini. Nah, kapan kita harus berkata Alhamdulillah dan kapan kita harus mengucapkan Allahu Akbar? Jadi, kita membaca Alhamdulillah yaitu karena atas kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah, begitu indah dan melimpah, dari keanekaragaman, mulai dari keanekaragaman hayati laut hingga lahan pertanian yang subur, itu wajib kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian, kapan kita harus membaca kalimat Allahu Akbar? Jadi, kita membaca kalimat Allahu Akbar yaitu ketika kita menyaksikan kemurahan Allah dalam sumber daya mineral yang melimpah, terus yang mengingatkan kita atas kebesaran dan ciptaannya gitu. Jadi, kita harus mengetahui kapan kita harus membaca kalimat Alhamdulillah, kapan kita harus membaca kalimat Allahu Akbar. Jadi kedua kalimat tersebut itu merupakan macam dari kalimat thayyibah yang wajib kita katakan ketika kita kaitannya yaitu mensyukuri nikmat Allah dari kekayaan alam yang ada di Indonesia ini. Nah, materi kali ini sudah cukup sampai di sini saja. Selanjutnya, Ibu akan berikan soal LKPD, lembar kerja peserta didik, yang di dalamnya ada soal-soal yang nanti akan kalian kerjakan. Nah, begitu tadi materi yang Ibu sampaikan. Sebelum mengerjakan soal LKPD, nah coba kita simpulkan materi yang telah kita bahas tadi dari awal hingga akhir. Jadi kita tadi belajar mengenai peta, ukuran pada peta, mulai dari jarak pada peta, skala, dan jarak sebenarnya. Kemudian kita juga belajar mengenai bahwasanya di Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau dari Sabang sampai Merauke, yang kemudian Indonesia juga dijuluki sebagai negara maritim dan negara agraris, yang dimana itu saling melengkapi, yaitu melengkapi kekayaan alam yang ada di lautan dan juga kekayaan alam yang ada di daratan. Oke, jadi saling melengkapi seperti itu ya. Nah, kemudian ketika kita sebagai manusia, sebagai warga yang ada di Indonesia melihat kekayaan alam yang ada di Indonesia baik di laut maupun di darat, kita wajib mengucapkan kalimat syukur. Nah, kalimat syukur ini termasuk kepada kalimat thayyibah yang di dalamnya ada kalimat Alhamdulillah dan Allahu Akbar. Jadi kita harus bisa dan pintar-pintar atau pandai-pandai menempatkan
kalimat-kalimat tersebut agar digunakan secara tepat. Kapan kita harus mengucapkan alhamdulillah dan kapan kita harus mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Seperti itu. Nah, kira-kira dari materi yang kita bahas dari awal hingga akhir tadi, kira-kira ada yang masih mengalami kesulitan? Ada yang masih dibingungkan? Tidak. Iya, tidak. Kalau tidak, kita akhiri ya. Kita akhiri dengan doa. Berdoa dimulai. Bil alamin. Oke, alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapat nanti, ilmu yang telah kita pelajari dari awal hingga akhir tadi bisa bermanfaat. Amin. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.